Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Batam Kamera. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan tutorial atau lanjutan dari video yang kemarin, yaitu tentang tutorial cara menggunakan Stream Deck. Nah ini adalah Stream Deck, itu alat controller atau keyboard yang bisa kita custom. Nah, di video kali ini saya akan mengcustom atau memfungsikan alat ini sebagai controller untuk aplikasi Vmic. Atau maksudnya itu menjadikan alat ini supaya berfungsi di Vmic gitu ya. Vmic itu adalah sebuah software. Gimana caranya? Yuk langsung aja kita ke tutorial. Oke, yang pertama kita download dulu aplikasi Elgato Stream Deck-nya. Teman-teman bisa download. Kalau teman-teman mau linknya, teman-teman bisa cek di deskripsi video ini, nanti akan saya cantumkan linknya. Kemudian kita buka aplikasi, kita buka situsnya, dan di sini ada tombol download. Nah, ini ada tombol downloadnya, kita langsung aja pilih download. Oke, di sini saya download aplikasi Stream Deck-nya dulu. Total aplikasinya itu 95 megabyte ya. Kita download dulu nih, sekitar 5 menit ternyata downloadnya. Kita tunggu aja sampai selesai. Ternyata lama juga downloadnya. Kita download dulu pemirsa TV One. Kita downloadnya masih lama, downloadnya 2 menit lagi. Kita downloadnya belum selesai. Oke, ini kita udah selesai download. Sekarang kita langsung aja install aplikasinya. Oke, ini kita install aplikasinya, kita accept seperti install biasa ya. Jadi install aplikasinya ini saya rasa teman-teman udah bisa semua. Kita install. Oke, ini udah selesai. Nah, ini udah nyambung dan udah terbuka aplikasi Stream Deck-nya. Oke, kita langsung aja close ya browsernya. Saya close dulu Vmic-nya. Nah, ini Stream Deck-nya udah kita install, dan tampilan di Stream Deck ini itu udah sama dengan tampilan yang ada di layar. Kenapa? Karena Stream Deck-nya ini udah saya sambungin lewat kabel data ke laptop. Tampilan yang ada di sini itu udah sama, ada tulisan welcome di tengah. Karena kalau masih baru biasanya atau belum pernah disetting, tulisannya cuma muncul welcome, dan welcome ini kalau kita pencet itu nanti mengarah ke situs Elgato-nya teman-teman. Dan ini nanti bisa kita ubah, bisa kita hapus, kita fungsikan sebagai tombol yang lain. Oke, saya close dulu browsernya. Sekarang kita mau custom. Nah, di tutorial ini kan saya pengen ngasih tahu cara menyambungkan Stream Deck ini ke Vmic ya. Jadi yang pertama adalah kita buka aplikasi Stream Deck. Terus di sebelah kanan ini teman-teman lihat ada beberapa fungsi ya. Jadi ada Streamlabs, ada OBS. Nah, kita scroll aja sampai ke bawah. Nah, kalau teman-teman lihat di sini itu nggak ada Vmic teman-teman. Jadi Vmic-nya itu harus kita isi di aplikasi Stream Deck. Jadi di Stream Deck itu kita harus isi lagi namanya Vmic-nya. Cara ngisi softwarenya gimana? Kita tekan More Action, kemudian di sini teman-teman cari Vmic. Nah, nanti akan muncul Vmic. Kita tinggal tekan install. Jadi kita harus menginstal aplikasi di dalam aplikasi Stream Deck-nya supaya Stream Deck ini bisa berfungsi dan nyambung ke Vmic-nya. Oke, di sini saya installnya bentar aja. Nah, ini udah keinstall. Tinggal kita close. Nah, sekarang kalau nggak muncul, teman-teman bisa lihat paling bawah biasanya nanti ada Vmic. Nah, ini udah ada Vmic, terus di bawahnya ada shortcut. Nah, jadi semua tombol yang ada di Stream Deck sekarang ini itu belum ada fungsinya teman-teman. Jadi kalau saya pencet-pencet gini itu nggak berfungsi karena belum kita kasih perintah. Nah, cara ngasih perintah supaya ini bisa ke Vmic, kita tarik icon shortcutnya ini ke semua tombol. Kalau misalkan teman-teman pengen ke tombol ini aja, ya berarti bagian itu aja yang di drag icon shortcutnya gitu. Karena saya pengen semuanya ini berfungsi sebagai tombol Vmic, maka semuanya akan saya isi satu-satu teman-teman. Contohnya gini. Nah, ini saya isi semuanya.
Oke, ini di bagian atas tombolnya udah full saya kasih fungsi Vmic ya. Teman-teman bisa lihat di tampilan Stream Deck di sini. Itu di bagian atas ini logo Vmic semua ya. Di bagian bawah ini belum ada fungsinya kecuali yang tengah, karena yang tengah ini bawaannya itu welcome ke Elgato-nya. Sekarang kita hapus dulu yang di tengah itu, yang welcome to Elgato. Saya delete. Kemudian saya masukin Vmic. Saya masukin shortcutnya semua. Oke, biar lebih cepat saya isi aja segini ya. Nanti yang di bawahnya sebenarnya teman-teman tinggal drag aja semuanya kalau pengen semuanya berfungsi sebagai tombol Vmic. Oke, fitur lain adalah di sini kita bisa kasih nama setiap tombol. Jadi di tombolnya ini bisa kita kasih tulisan. Misalkan di tombol paling atas ini saya kasih tulisan cam 1 misalkan gitu ya. Terus yang tombol kedua ini saya kasih nama cam 2 misalkan. Terus yang ketiga ini saya kasih nama cam 3 dan seterusnya. Misalkan ini saya bikin nama audio gitu ya. Habis itu yang ini kita kasih nama apa ya, kita kasih nama lower third ya, lower third LT1 gitu ya. Lower third itu yang muncul nama biasanya gitu-gitu. Oke, kita kasih nama ini aja. Yang lain ini nggak usah kita kasih nama dulu. Kalau udah, nah ini preset ini, settingan ini bisa kita simpan teman-teman. Jadi nanti kita bisa pakai lagi. Caranya gimana? Teman-teman tinggal pilih icon gear yang ada di atas ini. Terus pilih account. Di profile. Teman-teman pilih profile di sini. Nah, kita bisa kasih nama di sini supaya settingan ini nggak hilang gitu. Tapi di sini saya nggak mau simpan dulu. Oke, kalau udah kita close aja, nggak apa-apa. Aplikasi Stream Deck ini kalau di close dia tetap menyimpan ke alat ini. Tapi kalau laptopnya beda ya berubah teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba buka ke Vmic-nya. Kita langsung setting tombol ini supaya berfungsi sesuai yang kita kasih nama-nama ini ya. Karena meskipun ini udah kita kasih nama cam 1, cam 2, cam 3, itu sebenarnya masih belum berfungsi teman-teman. Contohnya saya pencet-pencet gini, itu di Vmic masih belum berubah. Kenapa? Karena fungsi dari tombol ini ke Vmic-nya itu belum nyambung. Makanya kalau saya pencet gini tuh muncul icon tanda seru gitu teman-teman. Nih, saya lihatin ya. Muncul icon tanda seru. Kenapa? Karena belum terkoneksi fungsinya. Nah, gimana cara mengkoneksikannya? Sekarang kita akan coba. Nah, di aplikasi Vmic ini kita tinggal tekan tombol yang ada di bagian kanan bawah, ada tulisan view shortcut. Nah, ini teman-teman tinggal klik. Terus pilih edit. Nah, di sini kita pilih edit. Kemudian kita pilih shortcut ya. Kita pilih shortcut terus pilih add. Ada tulisan add. Kita pilih add. Nah, di sini ada namanya key atau control. Ini maksudnya tombol mana nih yang mau kita custom. Karena ini tombol Stream Deck, jadi kita paling gampang tekan dulu tombol find ya. Tekan tombol find. Baru kita tekan tombol yang mau kita custom di sini. Nih. Di sini saya mau tekan tombol 1 atau cam 1 ini ya. Cam 1 ini mau kita fungsikan sebagai switch untuk kamera 1 langsung masuk ke program gitu ya. Kita mau langsung aja kamera 1 dipencet, cam 1 dipencet, langsung muncul cam 1 di program live-nya gitu. Kita tekan, ditahan. Jadi saya tahan, terus kalau udah tinggal tekan di OK, baru kita lepas, nggak ditahan lagi, oke. Kemudian di bagian bawah itu ada namanya function. Nah, function ini maksudnya tombol ini kita mau fungsikan sebagai apa? Karena tadi kan saya maunya cam 1 ini langsung menginput dari cam 1 ke program. Jadi saya maunya transisinya langsung fade, terus masukin dari input 1. Nah, ini input 1, oke. Jadi kita mau dia transisinya fade langsung dari input 1 ke program. Oke, di sini kita bisa kasih judul. Nah, di sini kita kasih judul supaya lebih mudah di settingan shortcutnya. Jadi tahu, oh ini tombol ini sebagai ini misalkan gitu ya. Saya bikin misalkan cam 1P, cam 1 program gitu. Kemudian di bagian deskripsinya nggak perlu kita tulis. Untuk display, nah ini yang unik di
Stream Deck adalah kalau misalkan displaynya ini kita pilih default, artinya yang tampil di tampilan tombol ini itu cam 1 itu yang kita setting di Stream Deck. Tapi kalau misalkan display di Vmic-nya ini kita pilih thumbnail, di tombol ini nanti berubah jadi tampilan reel yang ada di cam 1. Contohnya gini, saya langsung okein aja ya. Kita oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini itu tampil tulisan cam 1-nya yang tadi kita tulis dari aplikasi Stream Deck. Terus di belakangnya itu tampilan dari LCD real time-nya. Maksudnya tampilan dari webcam-nya lah gitu. Karena di sini kan ada webcam ya, saya masukin ya. Ada tampilan webcam-nya. Meskipun gambarnya ini patah-patah ya karena frame-nya dikit yang masuk ke sini. Tapi oke lah. Jadi kita bisa tahu oh cam 1 itu gambarnya kayak gini gitu. Terus kalau misalkan kita mau nampilin fungsi yang kedua nih, ini ada cam 2 gitu ya. Saya mau ubah cam 2 supaya berfungsi. Kita pencet lagi add. Kemudian pilih find, terus kita tahan cam 2-nya, saya tahan, ditahan gitu ya. Terus kita oke di Vmic-nya. Kemudian functionnya saya ubah jadi zoom, misalkan transisinya zoom. Kemudian previewnya kita masukin dari input yang kedua misalkan yang desktop capture ini. Terus di sini saya pilih title-nya biar gampang, ini desktop capture DC gitu ya. Terus display-nya saya bikin thumbnail juga misalkan. Tinggal kita oke. Nah, sekarang otomatis yang cam 2 di sini itu jadi display dari input 2. Teman-teman bisa lihat di sini. Terus kita isi lagi yang ketiga ya. Oh, yang ketiga ini kebetulan saya nggak ada input. Kita langsung aja set untuk audionya. Nah, di sini saya udah ada bikin tombol audio. Kita mau fungsikan tombol audio ini sebagai master audio. Jadi kalau misalkan tombol audio ini saya pencet, nanti di streamingnya itu mati teman-teman. Atau di recordernya itu audionya nggak masuk. Kita find dulu. Terus kita tahan tombol audionya. Saya tahan, terus kita tekan OK. Kemudian functionnya, nah functionnya di sini saya langsung aja ke audio ya. Kita pilih audio, terus kita cari master audio. Nah, saya langsung pilih master audio. Di sini saya kasih nama audio. Ini displaynya nggak perlu kita ubah karena nggak bisa diubah. Kita langsung OK. Nah, tambahan untuk fitur-fitur seperti audio ini kan berarti ada tombol on, ada tombol off ya. Kalau ini kita setting gini aja, nanti kita nggak tahu di sini itu ini audionya ini on atau off gitu ya. Nah, kita pengen di tampilan audio di sini kalau kita pencet atau audionya on itu nyala merah misalkan kalau audionya on. Kalau off itu audio tombolnya di sini tuh warnanya hitam misalkan. Nah, itu bisa kita atur. Cara ngaturnya gimana? Kita gunakan fitur aktivator di Vmic. Caranya kita masuk ke aktivator, kemudian kita add, kemudian di sini kita find ya, kita find dulu, kemudian kita tekan tombol audionya, kita tekan, kemudian kita tekan OK. Nah, di sini eventnya itu kita pilih default aja, kemudian tipenya itu di sini kita pilih Stream Deck. Nah, di sini kita pilih Stream Deck. Di sini warna hitam aja, nggak usah diubah. Ini sebenarnya ada warna-warnanya ya teman-teman. Di sini nggak saya ubah, saya warna hitam aja. Kemudian kita tekan OK. Oke, kita udah bikin preset baru di audionya, warna hitam gitu. Kalau nggak diapa-apain warna hitam gitulah maksudnya. Jadi sekarang kalau teman-teman lihat di tulisan audio juga tombolnya itu warnanya hitam. Kalau tadi kan ada backgroundnya itu Vmic, sekarang warna hitam aja. Sekarang kita fungsikan kalau kita pencet dan audio itu on misalkan atau off misalkan gitu ya, itu berubah warna teman-teman. Kita masuk lagi add, kita ulang lagi ya, kita masuk ke add, kemudian pilih find, kita tekan lagi juga, kita tahan, kita OK. Nah, eventnya ini kita cari di bagian bawahnya ini master audio. Nah, ini saya ada nih master audio. Di sini kita pilih Stream Deck. Terus di sini kita kasih warna merah. Jadi biar lebih kelihatan, lebih langsung ngeh gitu. Oh, warnanya merah nih audionya gitu ya. Sekarang kita tekan OK. Oke, ini sekarang udah bener. Sekarang tinggal kita tekan OK.
Nah, setelah kita setting-setting seperti ini, itu Vmic-nya minta di restart teman-teman. Jadi saya harus restart dulu. Nanti akan saya sambung lagi karena ini sebagian saya rekam lewat Vmic untuk webcam dan audionya. Saya restart dulu. Oh, kita matikan dulu ya record ini. Oke, nggak apa, kita restart aja. Oke, dan ini sekarang udah kita setting. Jadi ada beberapa tombol yang udah saya setting, yaitu yang pertama tombol cam 1, cam 2, kemudian cam 3 nggak saya setting. Kenapa? Karena kebetulan saya lagi nggak ada input 3-nya untuk gambar. Kemudian audio juga udah saya setting. Kemudian untuk LT ini belum saya setting ya. Kita coba setting 3 dulu biar belajarnya pelan-pelan aja. Dan tadi setelah kita setting itu Vmic-nya harus kita restart. Setelah kita restart, kemudian otomatis buka lagi. Sekarang harusnya tombol-tombol ini udah berfungsi teman-teman. Sekarang kita mau coba tes ya. Saya mau tes pertama adalah audio. Nah, audio ini saya mau tekan. Ini tombol audionya saya tekan. Harusnya audio di rekaman Vmic ini nanti mati ya teman-teman. Harusnya nggak ada suaranya gitu. Saya tekan. Oke, dan teman-teman bisa lihat tadi di tombol audio ini kalau saya pencet dan audionya mati, di tulisan audio ini warnanya juga berubah warna hitam. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata audionya nggak on nih karena nggak muncul merah gitu teman-teman. Jadi nggak harus kita plototin layar di Vmic-nya di laptopnya gitu. Kemudian untuk transisi kamera, saya mau coba transisi ya. Kita coba transisi ke kamera 1 ya, ke webcam ya. Nah, sekarang di Vmic-nya itu berubah ke tampilan kamera 1 atau input 1, yaitu di webcamnya. Misalkan saya pengen balik lagi ke kamera 2, kita tinggal tekan langsung cam 2-nya. Tuh. Dan bisa kita kasih efek transisinya beda-beda teman-teman. Terus kita mau coba lagi tambahin misalkan apa nih, kita mau bikin lower third ya, kita mau tambahin lower third aja. Lower third-nya kita tambahin. Kita add input dulu. Kemudian kita bikin title. Kita bikin title yang udah ada presetnya aja ya teman-teman. Saya bikin, oke. Kita langsung close, oke. Oke, sekarang kita mau coba fungsikan tombol yang ini ya, yang LT1 sebagai tombol untuk memunculkan lower third atau memunculkan title gitu, title nama di tampilan program. Caranya sama seperti di awal, yaitu kita tekan dulu tombol view shortcut yang ada di pojok bagian kanan bawah ini di Vmic. Kita tekan, kita pilih, kemudian pilih edit, lalu kita pilih add, kemudian kita pilih find. Nah, kita tahan tombol LT1-nya, kita tahan, terus muncul kan, baru kita oke. Kita fungsikan di sini sebagai overlay ya. Jadi kita cari aja langsung overlay. Nah, kita masukkan overlay input 1 ya. Kita masukkan overlay input 1. Kemudian inputnya kita masukin yang dari 4 ya, nomor 4. Nah, oke, di sini kita bisa kasih thumbnail juga. Cuman biasanya nggak begitu kelihatan ya teman-teman, karena lower third kan di bagian bawah kecil gitu. Langsung aja kita oke. Kemudian kita tambahkan satu lagi ya. Saya mau bikin tombol untuk apa ya? Kita mau bikin tombol untuk start recording, stop recording ya. Ini karena wajib ada menurut saya. Karena saya biasanya settingnya itu ada input, ada audio, ada volume, kemudian ada stop recording, start recording itu satu tombol, stop startnya satu tombol, kemudian ada start stopnya streaming juga. Cuman itu biasanya dipencetnya kan kalau streaming itu satu kali doang ya. Yang paling sering itu biasanya recordingnya, recording sama volume biasanya. Kita tambahkan aja di sini, kita pilih add. Untuk tombol start streamingnya saya mau taruh di bagian bawah tombol audio, saya tahan. Kemudian saya oke. Di sini saya cari fungsi recording ya. Kita coba cari recording. Nah ini start
start stop recording. Kita pilih tombol start stop recording. Kita kasih nama rec gitu aja ya. Titelnya biar gampang. Kemudian kita tekan OK. Oke, masih belum berubah. Karena belum kita kasih nama juga. Jadi nanti kita akan kasih nama tombol ini di aplikasi Stream Deck-nya, teman-teman. Oh ya, karena stop and start recording itu adalah tombol on off. Jadi kita bisa kasih perintah di sini kalau misalkan lagi on itu nyala merah, kalau off nyala hitam aja gitu ya. Sama seperti tombol audio tadi. Kita masuk ke aktivator, kemudian kita pilih add, pilih find, terus tekan tombol yang tadi kita mau bikin start stop recording. Kita tahan, terus kita OK. Kemudian eventnya kita bikin default, tipenya kita bikin Stream Deck. Oke, kemudian tekan OK aja. Selanjutnya kita bikin lagi. Kenapa kok kita bikin dua ya? Karena kita mau bikin dua kondisi. Kondisi default warna hitam, kondisi dia on atau berfungsi itu warna merah, teman-teman. Kita pilih add, kemudian kita find lagi, kita tekan, kemudian kita OK. Di bagian event kita pilih recording, start stop recording. Ada nggak di sini ya? Recording. Nah, ini ada recording. Nah, ini kita pilih recording. Oke. Kemudian tipenya kita pilih Stream Deck. Dan yang terakhir kita pilih warnanya, kita bikin warna merah. Kemudian kita tekan OK. Oke, dan sekarang udah selesai, kita tinggal tekan OK. Oke, dan ini ternyata nggak perlu restart lagi kayak di awal tadi ya. Mungkin karena kita menginputkan beda. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di tombol-tombolnya itu udah ada yang bisa kita lihat beda-beda ya. Jadi ada tombol nah ini tombol recordnya. Kenapa ini langsung nyala merah? Karena sekarang lagi nge-record. Kalau saya pencet nanti recordannya off atau berhenti, teman-teman. Kalau yang bagian atas, nah ini audio yang tadi. Kalau yang samping ini, nah ini masih kosong, belum ada saya kasih fungsi ya, karena saya nggak ada input ketiga untuk gambar. Kemudian yang ini juga udah ada. Ini ada cam 2, ada cam 1 udah berfungsi. Kemudian lower third-nya juga bisa kita munculin. Misalkan saya mau tekan tombol lower third. Nah, sekarang lower third-nya udah muncul ya, teman-teman bisa lihat udah muncul. Kalau mau saya off-in, kita tinggal tekan lagi, lower third-nya off gitu, teman-teman. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Oh ya, dan settingan ini yang udah kita setting nyambung ke Vmic itu bisa kita simpan, teman-teman. Cara simpannya gimana? Kita tinggal tekan tombol view shortcut, tekan edit, kemudian kita pilih ekspor. Nah, di sini saya biasanya mengekspor supaya apa? Supaya kalau misalkan saya punya laptop lain, saya biasa kan ada komputer, ada laptop. Saya biasa setting basicnya itu biasanya di komputer gitu ya. Kalau udah bener semuanya, baru saya pindahin ke laptop ini, biasanya gitu. Jadi teman-teman bisa punya settingan sendiri lah gitu, nggak harus setting dari nol gitu. Jadi tinggal di ekspor impor. Kalaupun misalkan teman-teman nggak simpan, otomatis tombol-tombol ini nanti kesimpan di Vmic sebagai last mode, bukan last mode ya, sebagai settingan terakhir kita gitu. Jadi kalau misalkan kita pakai Vmic kan kita bisa tekan tombol di atas itu last gitu ya. Jadi artinya yang terakhir kita otak-atik itu ya itu gitu, nggak bakal hilang gitu. Tapi lebih aman sebenarnya di save gitu. Oke teman-teman, saya rasa sampai di sini aja untuk tutorialnya. Terus apa lagi ya? Oh ya, saya mau nambahin tombolnya ini kan ada 15 tombol ya. 15 tombol ini sebenarnya bisa kita extend. Maksudnya di extend itu bukan kita beli lagi teman-teman, tapi kita bikin folder baru. Maksudnya di sini kan udah penuh nih 15. Jadi kita sisain satu tombol sebagai tombol next. Jadi ini udah penuh nih, kita pencet itu kayak buku baru lah gitu teman-teman. Jadi kita bisa custom lebih dari 15 tombol sebenarnya. Caranya gimana? Caranya teman-teman harus masuk aplikasi namanya Stream Deck. Nah, nanti teman-teman tinggal cari di samping itu ada fitur namanya folder. Mana ya? Folder. Nah, ini.
create folder. Nah, misalkan saya drag ke bagian paling bawah. Nah, ini udah muncul bagian kanan bawah ini. Ini ada gambar folder. Kemudian kita langsung tekan aja. Jadi kalau kita mau masuk ke folder ini, caranya tekan langsung aja foldernya. Nah, kita akan dapat 14 tombol baru yang belum disetting. Kelebihannya itu Stream Deck ini ya. Jadi meskipun 15 tombol, kita bisa tambahin tombol yang lain dalam bentuk lembar baru gitu, teman-teman. Terus kalau misalkan kita mau fungsikan lagi, ya berarti kita harus drag shortcut dari Vmic-nya dari aplikasi Stream Deck. Contohnya seperti ini. Kita buka lagi Vmic, terus kita drag lagi shortcutnya. Nah, gitu teman-teman. Nah, kalau kita mau balik ke yang awal, lembar pertamanya gimana? Tekan tombol yang ada di pojok kiri atas ini. Tuh, nanti balik lagi yang di awal. Kalau kita pencet ini lagi, balik lagi ke lembar kedua. Kelebihannya seperti itu, teman-teman. Saya sering juga pakai kalau misalkan di Vmic kita itu banyak banyak perintah-perintah yang bakalan kita gunakan saat event gitu. Jadi kita bisa gunakan satu tombol aja, satu controller aja dan kecil gitu, teman-teman. Terus apa lagi ya? Saya rasa itu aja, tapi nanti mungkin saya akan bikin lebih detailnya, atau mungkin saya mau share layout saya gitu ya. Kalau saya live di event itu, fungsi apa aja sih yang saya taruh di Stream Deck ini, mungkin saya akan bikin di video berikutnya gitu ya, kalau sempat. Oke teman-teman, sampai di sini aja videonya. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau mau request tutorial seputar tutorial yang seperti ini, boleh tulis di kolom komentar. Kalau misalkan ada apa lagi ya, ada request, saran, kritik, boleh langsung aja tulis di kolom komentar. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.